Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara dimanapun semua. Saudara berada, damai dan sukacita Allah kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saya percaya mukjizat Allah pasti senantiasa ada, terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa mukjizat dalam pengucapan syukur. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat karena Tuhan. Apapun situasi yang saat ini kami alami, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada di balik setiap peristiwa yang kami alami dengan maksud untuk membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terangi hati kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah saudara yang dikasihi ayat Tuhan, ini di bagian yang awal mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga. Diakhiri dengan ajakan untuk kita mengucap syukur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu perlu? Adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur ketika keadaan baik, ketika semua baik-baik saja, semua oke semua, terpenuhi segala sesuatu berjalan dengan lancar, maka itu pengucapan syukur yang biasa saudara. Tetapi kalau kita dapat mengucap syukur di saat keadaan atau situasi tidak seperti apa yang kita harapkan, ketika situasi atau keadaan itu tidak baik, maka pengucapan syukur kita itu adalah pengucapan syukur yang luar biasa. Dan pengucapan syukur ini akan membawa mukjizat. Karena apa? Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ayub ketika dia mengalami musibah demi musibah dalam kehidupannya, sampai dia mengalami kehabisan segala harta, kehilangan segala-galanya, dia duduk dalam debu, dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bisakah kita bersikap seperti Ayub ketika segala keadaan, situasi di sekeliling kita, dalam hidup kita menjadi tidak baik? Bisakah kita tetap memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan? Bisakah kita seperti demikian saudara? Kalau kita merasa tidak bisa, kita minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan mampukan kita untuk kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam keadaan saudara baik, itu biasa. Sekali lagi, kalau kita dapat mengucap syukur ketika situasi bertentangan dengan apa yang kita harapkan, situasi tidak baik, maka itu adalah hal yang luar biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat gaya hidup dari seorang raja yang bernama Daud. Daud adalah raja yang punya ciri khas yang begitu melekat dalam dirinya. Apa itu saudara? Yaitu mengucap syukur. Daud senang memuji Tuhan. Daud senang mengucap syukur. Di dalam kitab Mazmur ada begitu banyak ayat tentang mengucap syukur yang ditulis oleh Raja Daud, dan yang luar biasanya saudara, ucapan-ucapan pengucapan syukur itu banyak kali
dinaikkan saat Raja Daud sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, kita harus menjadi seperti Raja Daud yang selalu mengucap syukur di dalam setiap situasi kehidupan kita. Ketika kita dapat menunaikan syukur kita, ucapan syukur kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, maka percayalah, ada mukjizat yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Raja Daud adalah raja yang sangat diberkati Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi tidak sedikit juga dia mengalami pergumulan. Tapi di dalam pergumulan itu, dia terus mengucap syukur. Dan Allah Tuhan memberinya jalan keluar. Tuhan memberikan kepadanya kemenangan demi kemenangan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh lagi di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang dinyatakan menjadi teladan bagi kita, yaitu sikap Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia memberikan teladan untuk kita mengucap syukur. Ketika 5.000 orang lebih datang, berkerumun mengikuti Tuhan Yesus, dan tidak ada makanan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Hal yang pertama dia lakukan adalah, dia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah, terjadi mukjizat pelipat gandaan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika situasi ekonomi, situasi rumah tangga, situasi kehidupan kita sedang berada di bawah, mungkin kelihatannya terpuruk, tetapi saudara, bawa itu kepada Tuhan, dan naikkan syukur kita kepada Dia. Pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya, maka ada kuasa mukjizat di dalam pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat yang terakhir. Mazmur 50 ayat yang ke-23, di situ dikatakan demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bersyukur di tengah-tengah situasi yang menyenangkan, menggembirakan, itu syukur yang biasa. Sekali lagi saya ulangi saudara, itu syukur yang biasa. Tetapi ketika saudara menaikkan syukur di tengah situasi masalahmu, pergumulanmu, penderitaanmu, kesusahanmu, di situ saudara syukur. Saudara merupakan suatu korban di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat ini mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi saudara, apa yang akan terjadi kalau Allah dimuliakan dalam hidup kita? Apa yang terjadi kalau mulut kita mengucapkan pujian kepada Tuhan? Namanya dimuliakan dalam hidup kita. Apa yang terjadi saudara? Mukjizat demi mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan saudara, biarlah mulai hari ini kita biasakan hidup kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah Dia, pujilah namanya. Singkirkan segala kekhawatiran, jangan berupaya macam-macam, karena upaya kita, usaha kita untuk mengusir kekhawatiran kita itu tidak akan ada gunanya. Kita akan terus-menerus terikat, dan terus-menerus tidak bisa terlepas dari rasa khawatir itu. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah segala situasi, masalah persoalan yang kita hadapi. Apapun situasimu saat ini saudara, naikkan syukur kepada Tuhan. Dan lihatlah, ada sukacita, ada mukjizat, ada pertolongan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Sebab di dalam pengucapan syukur kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan Engkau membuka jalan bagi kami. Mukjizat terjadi dalam hidup kami ketika kami mengucap syukur kepadamu. Kami tidak khawatir, sebab Engkau Allah yang punya kuasa. Di dalam tangan-Mu,
Engkau memegang hidup kami. Kami ada di dalam jaminan Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar untuk hidup di dalam pengucapan syukur. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka gumuli, kesusahan, penderitaan, ataupun masalah yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan, Engkau mengajar umat-Mu, saudara-saudara pendengar, untuk selalu mengucap syukur, dan kuasa-Mu akan menolong mereka. Kuasa-Mu akan memberikan jalan keluar, dan mukjizat akan terjadi. Dinyatakan dalam kehidupan mereka, yang selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.